Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Inesri Gobel, NIM 2022-1028. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia. Nah, sebelum itu, ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu apa itu ekosistem, yang kedua, komponen ekosistem, yang ketiga, keseimbangan ekosistem, dan yang keempat, pelestarian ekosistem. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Kehidupan makhluk di bumi terdiri dari beberapa ekosistem. Dalam ekosistem tersebut, kumpulan makhluk hidup saling mempertahankan diri dan berkaitan satu dengan yang lain. Setiap makhluk hidup tidak bisa lepas dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara umum, ada 3 macam ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat atau bioma merupakan daerah yang memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup dengan tingkat geografis yang sama. Berikut ini jenis-jenis ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem bioma gurun, terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Yang kedua, ekosistem padang rumput, terdapat di wilayah atau daerah tropis hingga mempunyai iklim sedang. Yang ketiga, ekosistem hutan hujan tropis, terdapat di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni negara atau daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang keempat, ekosistem hutan gugur. Ekosistem hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang kelima, ekosistem taiga, berada di wilayah atau daerah di antara daerah pemilik iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Yang keenam, ekosistem tundra, berada di daerah terdingin yang ada di bumi, seperti Antartika, yang biasanya selama musim dingin tidak adanya cahaya matahari yang masuk. Yang ketujuh, ekosistem savana atau sabana berupa padang rumput dengan diselingi oleh beberapa pohon serta berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Selanjutnya, ekosistem air. Ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen terbesarnya terdiri dari air. Secara umum, ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan air laut. Berikut ini jenis-jenis ekosistem air. Yang pertama, ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dapat dibedakan berdasarkan keadaan air. Yang kedua, ekosistem laut memiliki kadar garam yang tinggi dan memiliki pergerakan air yang dapat dipengaruhi oleh arah angin. Yang ketiga, ekosistem estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luar atau rawa garam. Yang keempat, ekosistem pantai. Letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan daerah pasang surut. Kondisi ekosistem pantai sangat dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Yang kelima, ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih, serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Yang keenam, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah daerah neritik yang perairannya masih dapat ditembus matahari. Sering ditumbuhi suatu komunitas khusus berupa karang batu dan organisme-organisme tertentu. Yang ketujuh, ekosistem laut dalam. Yang dimaksud ekosistem laut dalam di sini adalah laut dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Ekosistem ini tidak mendapat akses cahaya matahari yang cukup dan sangat gelap karena berada di kedalaman laut. Yang berikutnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan atau untuk mengadakan perubahan terhadap lahan. Contoh ekosistem buatan seperti bendungan, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk dalam komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik mencakup tentang produsen. Produsen ialah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai penghasil makanan, contohnya fitoplankton. Yang kedua, konsumen. Konsumen ialah
komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pemakan atau pemakai. Contohnya herbivora dan karnivora. Yang ketiga, dekomposer. Ialah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pengurai zat organik. Contohnya jamur saprofit. Selanjutnya, komponen abiotik mencakup tentang yang pertama, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya, antara lebah dan bunga. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya antara lain benalu dan inangnya. Yang kedua, predatorisme. Predatorisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya, singa memangsa zebra. Singa merupakan predator, sedangkan zebra merupakan mangsanya. Yang ketiga, netrialisme. Netrialisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang tidak saling memengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut hidup pada habitat yang sama. Contoh netrialisme adalah sapi dan musang dalam suatu lingkungan yang sama, di mana sapi memakan rumput dan musang memakan ayam tanpa memengaruhi satu sama lain. Yang keempat, kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antar makhluk hidup sejenis ataupun populasi di mana antar individu makhluk hidup ataupun populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang. Persaingan ini dapat terjadi di antara sesama jenis makhluk hidup maupun berbeda jenis. Sarana tumbuh dan berkembang yang menyebabkan persaingan antar makhluk hidup tersebut adalah makanan, air, cahaya, serta tempat tinggal. Contohnya, Cita dan Hyena yang memperebutkan mangsa yang sama. Selanjutnya, kita masuk dalam keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila suatu komponen, baik biotik maupun abiotik, berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Yang pertama, piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Kita sebagai makhluk hidup senantiasa bergantung pada makhluk hidup lain. Seperti kalian ketahui bahwa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk itu, kita harus arif dan bijak dengan tidak melakukan perubahan lingkungan demi keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita. Mari cintai lingkungan hidup kita, mulai dari yang terdekat dengan menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Selanjutnya, yang kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primers atau konsumen pertama. Konsumen pertama biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan, membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi, apakah jaring-jaring makanan itu? Nah,
Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Kita masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu pelestarian ekosistem. Di sini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat energi atau komponen yang merusak lingkungan, ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tatanan lingkungan yang berasal dari kegiatan manusia maupun proses alam sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat juga diartikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Fenomena pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor secara alami ataupun pengaruh lain. Namun, faktor terbesarnya adalah peningkatan aktivitas manusia. Adapun pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah, serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi lingkungan, namun juga manusia itu sendiri. Pencemaran pada tanah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu limbah plastik, kaleng, kaca, karet, dan barang-barang lain yang sulit terurai di tanah. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah yaitu: yang pertama, melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu, yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air yaitu membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi bermanfaat untuk mengolah air limbah secara alamiah, sehingga zat-zat pencemar dapat dinetralkan sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Dan yang ketiga, pengelolaan kotoran. Dan yang terakhir, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara yaitu: yang pertama, menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua, berkendara menggunakan sepeda. Untuk menghentikan atau mengurangi penggunaan freon. Freon merupakan zat kimia berbentuk gas yang berfungsi sebagai pendingin. Yang ketiga, mengganti freon dengan bahan yang tidak merusak ozon. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.